La rahata fid dunya ilal maut, tidak ada ketenangan, kesenangan di dunia sampai kematian, kecuali kematian. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad Rasulullah, tidak akan pernah sampai pada kita apa-apa yang tidak ditentukan oleh Allah untuk kita. Tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali memang sudah dicatat oleh Allah buat kita. Jadi jangan khawatir. Kalau memang Allah tentukan kita itu jadi miliarder, pasti jadi miliarder. Buka toko peracangan, kalau Allah catat miliarder, miliarder nanti itu. Jangan khawatir. Yang penting kita cari rezeki yang halal. Jangan mencari dengan cara yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan jangan lupa beramallah dengan apa yang kita punya. Waktunya kita, badannya kita, hartanya kita gunakan untuk beramal soleh. Hal ini karena sesungguhnya annal muzahimin 'alaiha wal munazina fi wal hasidin 'alaiha katsir. Karena sesungguhnya yang berebut-rebut, yang bersaing, yang berselisih, yang hasud, saling hasud di dalam urusan dunia ini banyak. Persaingannya banyak, repot urusan dunia ini repot. Makanya dunia ini tempatnya keruwetan, ini dunia ini. Senangnya cuma sebentar. Coba lihat punya mobil, alhamdulillah baru senang. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun bosan sudah. Yang kotor, yang nanti bermasalah, yang keserempet, jelek dah. Sumpah yang ada ngerawat mobil jadinya. Ini dunia, kesenangannya cuma sesaat sebentar saja. Semakin banyak dunia, semakin banyak pekerjaan, semakin banyak persaingan. Coba lihat sekarang di pinggir-pinggir jalan semuanya buka toko semuanya. Semua jualan, semua ada yang beli. Karena jualan semua. Ruwet lagi. Makanya kalau kita cari ketenangan di dunia ini tidak bisa. Dunia ini bukan tempatnya ketenangan. Dunia ini tempatnya keruwetan. Nah, makanya jangan terlalu ambisi terhadap dunia. La rahata fid dunya ilal maut. Tidak ada ketenangan, kesenangan di dunia sampai kematian. Kecuali kematian. Setelah kematian aja masih kita menghadapi soal mungkar dan nakir. Dan hal itu adalah sebab semakin membuat semakin besar dalam rasa payah, keletihan, kepikiran, kesumpekan untuk menghasilkan dunia itu, untuk menghasilkan uang, untuk bersenang-senang, untuk menjaga, untuk mengembangkan harta-hartanya, profesinya, pekerjaannya. Maka dengan hal itu semakin tatada'afu ma'adalikal mata'ib wal akhtar wal humum. Semakin banyak pula rasa payahnya, kepikirannya, kesumpekannya. Kadang-kadang kita berjualan tidak diutangi, tidak jalan ya. Diutangi, tidak dibayar sama orang. Kadang nagih, yang punya utang tukaran, yang nagih yang punya uang kayak ngemis ya, itu terjadi. Ruwet berarti kan, berarti enakan tidak ngutangi dah, enakan jualan apa adanya. Ini dunia terjadi, pasti semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak usahanya, semakin banyak keruwetannya. Makanya Nabi mengingatkan hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia pangkal daripada semua kemaksiatan-kemaksiatan. Kita kadang tidak terasa. Skala kecil, kita ini skala kecil dulu. Kadang tidak terasa, digiring kita sama dunia. Digiring sampai nanti pelan-pelan. Pertama, sholatnya mulai terlambat-terlambat di akhir waktu. Kemudian majelis tidak pernah hadir. Al-Quran tidak pernah dibaca. Keluarga sudah mulai ditinggal. Kemudian akhirnya apa? Berantakan semua dalam ibadahnya, dalam rumah tangga, dalam kesehariannya. Sampai dia puluhan tahun yang didapatkan penyesalan. Sebentar lagi semua harta yang mati-matian akan ditinggal. Tidak ada yang dibawa satupun.
Malah yang didapati, maaf, kadang-kadang anaknya narkoba, anaknya kurang ajar. Karena apa? Lupa tidak dididik agama. Yang dipikirannya, yang ditekuninya hanya dunia, sehingga penyesalan yang akan didapatkan. Ini hikmah semuanya yang harus kita pelajari. Dan semuanya itu akan bisa terjadi bagi orang yang terlalu ambisi semakin banyak dalam urusan-urusan dunianya. Demi untuk menjaganya, untuk mengembangkan usahanya, pekerjaannya. Dan hal itu disaksikan banyak terjadi, tidak samar lagi bagi orang yang cerdas, orang yang berakal. Bukannya kita dilarang untuk menjadi orang yang kaya. Kalau memang Allah takdirkan kaya, kita menjadi kaya itu bagus. Tapi kayanya untuk beramal soleh, untuk bersyukur. Yakni digunakan untuk belanja anak istri, digunakan untuk birrul walidain, digunakan untuk haji dan umroh, dibayarkan zakatnya, digunakan untuk membantu dakwah, untuk membangun masjid. Ini kaya yang bagus, yang bersyukur. Bukan usaha ini, usaha itu, sampai dia habis waktu sholatnya, tidak membayarkan zakat, tidak mau hadir majelis ilmu, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membantu orang fakir miskin, yatim dan orang tua. Ini benar-benar tertipu. Tapi banyak orang itu ternyata semakin kaya, yang menunda-nunda amal semakin gigir. Subhanallah, coba perhatikan. Tapi orang yang dia biasa beramal dari sejak dini, apa yang dia punya, ketika dia kaya dia akan mau beramal.